Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya ingin sampaikan sebagai motivasi pagi dalam menyusun sebuah karya atau dalam merumuskan sebuah tulisan, itu bisa berangkat dari argumentasi kita. Mungkin ada permasalahan yang ingin kita ungkap, kemudian dari pengamatan kita akan kondisi baik itu sosial, politik, keagamaan, pendidikan, ekonomi, budaya, bahkan perkembangan IT, sains dan sebagainya, sesuai dengan bidang kita, sesuai dengan aspek yang kita kaji. Nah, melalui pengamatan itu, melalui asumsi-asumsi yang sudah kita susun, itu bisa kita tuangkan 1 atau 2 sampai 3 paragraf, baru kita mencari sumber, entah itu bentuknya artikel atau dari penelitian orang lain, entah itu skripsi atau tesis atau disertasi, atau buku-buku yang itu mendukung argumentasi kita atau melemahkan. Jadi untuk menyampaikan informasi secara detail, tidak harus kita mengutip sumber-sumber yang mendukung pendapat kita. Kadangkala kita perlu menyuguhkan, kalau ada, menyuguhkan pendapat-pendapat yang itu bertentangan dengan pendapat kita atau tidak sejalan. Nah, jadi di situ akan kita menemukan pola interaksi, pola komunikasi. Nah, setelah kita menyuguhkan argumentasi kita, kemudian kita kuatkan dengan misalkan konsep atau teori atau sumber referensi, tapi setelah itu kita juga ungkap ada sumber yang itu tidak sejalan dengan pendapat kita dan dengan sumber penguatan yang kita kutip. Nah, itu tetap nggak apa-apa kita cantumkan. Ya, contoh keterangan di atas atau pendapat di atas atau penjelasan di atas tidak senada dengan apa yang disampaikan oleh prof siapa atau tokoh siapa. Nah, kemudian setelah kita suguhkan sumber referensi yang tidak sejalan dengan pendapat kita plus dengan sumber yang kita kutip itu, nah nanti di akhir itu kita simpulkan. Nah, kita cari kenapa kok beda, kenapa kok nggak sama, apakah nggak sama ini dalam segi sikonnya yang beda saat si penulis ini menulis dengan sikon kita saat ini mungkin kondisinya berbeda sehingga muncul argumentasi yang berbeda, atau dalam segi pendekatan yang dipakai. Misalkan kita tadi ngomong seperti itu pakai pendekatan sosial politik misalkan, tetapi beliau ini pakai pendekatan sosial ekonomi misalkan. Atau yang ketiga, orientasinya beda, tujuannya beda. Dia mengarah ke kita mengarah ke sana, dia mengarah ke sini. Jadi itu, ya itu adalah pola komunikasi, dan itu bisa kita harmonisasikan nanti di akhir paragraf untuk mendamaikan argumentasi atau teori-teori yang itu bertentangan. Jadi itu artinya tidak apa-apa. Ini kalau bisa. Kalau belum bisa ya nggak usah dimunculkan teori-teori atau sumber referensi yang nggak sesuai atau yang malah melemahkan pendapat kita. Ya kita harus tahu diri dalam segi posisi kita, kompetensi kita. Tapi kalau kita mampu mengharmonisasikan yang beda itu tadi, monggo ditampilkan di buku itu. Tapi kalau nggak mampu jangan. Nanti malah nggak karu-karuan ya. Jadi itu. Yang kedua yang kedua kita mengutip teori ya, baru kita menganalisa, baru kita jelaskan ya, atau kita menguatkan berbagai teori baru kita simpulkan. Jadi itu adalah cara untuk
untuk kita menulis. Nah, kemudian untuk mengolah hasil penelitian itu misalkan kita buat bab itu sebab-sebabnya. Contoh misalkan manajemen pendidikan di Indonesia. Itu judulnya. Kemudian babnya itu penguatan manajemen, katakan itu. Sebab A, meningkatkan kinerja kepala sekolah. Nah, di tesis atau skripsi itu kita cari teori-teori atau penjelasan yang mengenai tentang kinerja kepala sekolah, entah di latar belakang ya, atau di tengah-tengah latar belakang itu, atau di kajian teori di bab 2. Jadi meskipun 1 atau 2 paragraf itu kita ambil, nggak apa-apa ya. Contoh kita menemukan penjelasan kinerja kepala sekolah di pendahuluan, di latar belakang, itu pun katakan 2 paragraf, itu kita ambil seret. Kemudian kita cari lagi mungkin ada di bab 2 kajian teori. Kalau ada itu kita ambil. Nah, artinya bahwa itu kita gabungkan. Jadi bahan di pendahuluan itu kita ambil meskipun sedikit gak apa-apa, ditambah lagi bahan di bab 2 di kajian teori. Kemudian kalau ada lagi di bab 4 yang masalah hasil analisis ya, atau hasil penelitian, kalau ada yang meskipun itu 1-2 baris atau 1-2 paragraf, itu kita ambil. Jadi ini adalah pola penggabungan misalnya. Jadi bukan digabung semua tanpa dibaca dulu, tapi diolah. Jadi kita cari per bab, adakah yang membahas masalah kinerja kepala sekolah. Kalau ada kita ambil. Jadi di bab 1 dapat 1, di bab 2 kita ambil, ada lagi di bab 3 misalkan, atau di bab 4 ambil lagi. Nah, 3 ini harus kita susun ya. Setelah kita susun, nah itu baru menjadi tulisan. Jadi itu berarti kita menggabungkan pecah-pecahan. Bab 1 ada sedikit, misal bab 3 atau bab 4 ada, diperkuat bab 1 bab 2 karena kajian teori. Nah itu jadi bukan hanya fokus untuk mengolah bab 2 saja, bukan, tapi mengembangkan bahan-bahan yang ada, entah itu di bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bahan-bahan yang ada. Kalau nggak ada ya nggak usah digabungkan, ya cukup itu aja. Nah, kalau kurang, itu kita bisa searching lagi di Google ya. Kalau saya itu saya unduh artikel itu, saya unduh, kemudian saya print ya. Kita kan berbeda-beda dalam segi belajar. Kalau saya kalau file itu saya kurang mantap. Jadi cara saya itu ketika ada artikel di Google Scholar itu yang oke, saya unduh, saya print kayak gini. Nah, ketika di print itu saya baca, saya ngambil bagian-bagian yang itu melengkapi ya, yang itu melengkapi kajian saya. Entah itu 1 paragraf atau 2, tetap nanti dengan menyebutkan sumbernya. Entah itu langsung dari hasilnya penulis jurnal ini, atau dari referensi-referensi yang ia kutip. Pasti ada, entah itu berupa footnote atau berupa endnote, itu bisa kita kutip. Jadi mengutip dalam kutipan, itu namanya. Jadi kalau kita merasa setelah kita gabungkan bab 1, bab 2, kita gabungkan sesuai dengan topik ya, atau sesuai dengan tupoksi masing-masing. Kalau kita merasa kurang, itu bisa kita ambil dari buku kalau ada bisa kita ambil dari artikel-artikel yang sudah kita print. Kalau nggak mau di print ya nggak apa-apa, bentuk file itu ya. Jadi itu cara mengembangkan ya. Jadi monggo dipilih. Kalau cukup dirasa nggak usah tambahan sumber, monggo. Kalau pengen biar ada update-nya, ditambah lagi, entah itu 1 atau 2 baris 1 atau 2 paragraf, agar isinya itu ada tambahan lah ya, itu ya. Yang terakhir, dalam segi penambahan subbab baru atau bab baru itu sunnah ya, artinya dianjurkan, bukan harus. Kalau misalkan kita
baru mengembangkan hanya 2 bab misalkan, terus kita merasa kurang, terus akhirnya kita tambah lagi 1 bab dengan dengan 2 subbab, itu tidak apa-apa. Artinya penambahan bab ini sesuai dengan kebutuhan kita, sesuai dengan kompetensi kita, sesuai dengan kesanggupan kita. Kalau dirasa nggak sanggup, cukup hanya menyusun 2 bab saja, dan itu sudah mencapai 70 halaman dalam bentuk Word, ya tidak apa-apa, langsung aja diterbitkan. Karena kita sadar kita misalkan pemula, dan tugas kita juga tidak hanya menulis, juga ada banyak tugas dari kampus atau tugas S3 dan sebagainya. Jadi kita harus bercermin dulu, ini perlu nggak saya tambah? Kalau saya tambah, bisa nggak saya menyelesaikannya? Gitu ya. Jadi jangan kita harus selain idealis juga harus realistis agar semua berjalan. Itu yang saya bisa sampaikan. Semoga bisa memotivasi, semoga bisa mencerahkan. Yang penting kita mau berusaha, mau mencicil ya, agar nanti tidak berat, tidak sampai ngelembur dan sakit, tidak. Jadi biar ringan, itu bisa kita cicil setiap hari atau setiap 2 hari 5 atau 4 halaman. Insya Allah bisa lah selesai dalam jangka 1 bulan, bahkan kurang dari 1 bulan kalau utuh, gitu ya. Semoga kita senantiasa sehat, semoga semua permasalahan kita diangkat oleh Tuhan, kemudian semoga segala urusan kita, segala hajat kita dipermudah oleh Sang Kuasa, dan semoga yang kita nanti hasilkan itu bermanfaat bagi orang lain. Saya akhiri, selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.